Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang di podcast perdana Asman 12. Oke, jadi di podcast perdana kita kali ini, kita mau bawain nih tema masalah yang sering banget nih kita hadapin. Wah, temanya apa tuh, Sel? Kamu bisa tebak gak, Mai, kira-kira temanya apa? Apa ya? Yang lagi viral di sosmed itu gak sih? Pasti tentang selebgram gitu deh. Bukan itu, Mai, salah. Coba deh tebak lagi. Duh, apa ya? Nggak tahu deh, aku nyerah. Emang apa sih temanya? Ya udah deh, aku pas tahu aja. Jadi di podcast kali ini kita bakal bawain tema podcast dengan tema dampak perubahan teknologi terhadap demokrasi di masyarakat. Wah, menarik banget nih ya temanya. Berhubung suara demokrasi di zaman sekarang pasti banyak terlibat dengan teknologi yang ada, jadi pas banget topik pembahasannya. Iya dong, dan sekarang kita udah kedatangan narasumber kita nih. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya kita belum perkenalan dari tadi, Mai. Oh iya, hampir kelupaan. Ya udah langsung aja yuk perkenalan. Kenalin semua, nama aku Melani Sarita. Kalian bisa panggil aku Mai dan Mi. Dan aku Bethel Ananda, kalian bisa panggil aku Sela. Di sini aku dan Mai mau ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita. Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita. Ada Bapak Slamet Yono SHMH, selaku lawyer yang akan menjadi pembicara kita pada podcast kali ini. Selamat siang Pak, selamat sebelumnya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami. Ya, selamat siang adik Mai dan adik Sela ya. Kalian luar biasa bisa mengangkat tema seperti ini ya. Nah, saat ini di podcast ya. Ini untuk edukasi ya dan advokasi kepada masyarakat secara umum atau pada khususnya mungkin buat teman-teman adiknya di SMA 1 ya. Ya, kami sangat senang dan berterima kasih karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk kami. Padahal kami dengar-dengar Bapak sangat sibuk dengan pekerjaan Bapak selaku lawyer. Nah, sebelum kami masuk ke topik pembahasan, kami ingin bertanya terlebih dahulu kesan dan pesan Bapak selama menjadi lawyer bagaimana ya? Kebetulan saya juga berencana ingin menjadi lawyer, nih siapa tahu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya, waduh, pekerjaan lawyer itu pekerjaannya luar biasa ya adik-adik ya. Banyak tantangan ya, katakanlah harus banyak strategi, kemudian banyak berpikir, coba mengeksplor otak kita, katakanlah untuk menyelesaikan atau menangani satu permasalahan begitu. Dan itu luar biasa menurut kami. Dan ketika adik Mai atau Sela menjadi lawyer, ya itu bagus sekali, itu merupakan satu cita-cita yang bagus ya kan. Akan nanti dikuatkan ini mentalnya, dirinya dikuatkan karena lawyer ya lumayan ya agak keras kadang-kadang, tapi itu tidak boleh menurunkan cita-cita dunia kalian untuk terus maju dan mewujudkan cita-cita begitu aja. Begitu. Oke, terima kasih Bapak pesan-pesannya. Kalau tantangan yang Bapak hadapi apa saja ya saat menjadi lawyer kira-kira? Oh, banyak. Jadi tantangan menjadi lawyer salah satunya yang pernah kita tangani ya. Jadi ya kita mendapatkan teror dari ya sekelompok orang ya preman begitu, dan menyampaikan bahwa dia biasa memotong kepala orang begitu. Dan ada juga kata-kata dalam satu persidangan, di dalam ruang sidang itu penuh dengan aparat kepolisian ya kan, karena perkaranya ini yang ditangani itu perkaranya benar-benar istilahnya menarik perhatian dan berbahaya gitu. Dan banyak hal lainnya yang merupakan tantangan buat kami selaku lawyer ya. Kita tidak boleh takut ya, tidak boleh gentar, jangan kita berserah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap penanganan yang berjalan sesuai dengan aturan yang ada gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya kurang lebih 18 tahun jadi lawyer, alhamdulillah diberikan kesehatan dan bisa sharing ini dengan adik-adik. Oke, wah pasti banyak banget nih Sel tantangan dan masalah-masalah yang Bapak hadapi saat menjadi lawyer. Nah, sekarang saat ini kita mau membahas mengenai masalah demokrasi nih Pak.
menurut Bapak sendiri itu demokrasi itu seperti apa sih? Ya, terkait dengan demokrasi ya, demokrasi. Adik-adik tentunya sudah memahami dengan apa itu demokrasi, ya, dan dari mana ini demokrasi ini sebenarnya, ya kan, berasal dari apa, Yunani ya, demokrasi kratos, gitu kan, dan apa dari situ artinya demokrasi berkembang bahkan sampai ke Indonesia, begitu kan, di mana di negara kita, negara tercinta kita sendiri itu mengalami banyak perubahan terkait dengan demokrasi, dari mulai demokrasi terpimpin, kemudian ada demokrasi parlementer, kemudian ada demokrasi Pancasila ya pada masa Orde Baru, dan saat ini demokrasi Pancasila pada era reformasi, ya kan. Dan demokrasi itu tersendiri itu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan, begitu. Apalagi saat ini dunia digital itu sungguh luar biasa perkembangannya. Oleh karena itu akhirnya kita harus mengedepankan demokrasi, bagaimana cara berdemokrasi yang baik di ruang digital, begitu adik. Iya benar banget ya. Sekarang kan zaman sudah semakin maju ya Pak. Tentunya kita dapat berdemokrasi melalui sosial media. Namun dalam berdemokrasi di sosial media seringkali kita menemui berbagai perbedaan pendapat atau pandangan nih. Perbedaan pendapat ini tentunya hal yang wajar kan, karena setiap individu memiliki pemikiran yang berbeda. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi, warga negara Indonesia memiliki kebebasan berpendapat di sosial media tentunya. Teknologi saat ini juga bisa menjadi sarana demokrasi. Namun sayangnya perbedaan pendapat ini kadang bisa menyebabkan konflik di sosial media, bahkan menjadi masalah hukum. Kalau menurut Bapak, bagaimana cara terbaik untuk mengatasi perbedaan pendapat di sosial media yang bisa berdampak pada konflik dari perspektif pemerintah dan pengguna sosial media itu sendiri? Pertanyaannya sangat berat sekali ya, sangat bagus sekali pertanyaan dari adik ya. Ini satu pertanyaan yang sangat kritis menurut saya, dan itu luar biasa bagus. Jadi apabila dilihat dari perspektif ya, dari pertanyaan yang adik sampaikan tadi, apabila dilihat dari perspektif pemerintah, itu pemerintah bisa melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi ya, itu secara masif memberikan pemahaman mengenai literasi digital ya, pemahaman mengenai literasi digital itu kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat itu lebih bijak dalam berdemokrasi dan berinteraksi dengan sarana digital dan di ruang digital. Nah, tentu adik perhatiannya itu apa sih literasi digital tadi itu yang disebutkan? Tentu adik paham kan terkait dengan literasi digital. Jadi literasi digital adalah pengetahuan kecakapan kita dalam memanfaatkan media digital. Media digital seperti HP, seperti laptop, ya kan, kemudian apabila ada jaringan internetnya, kita bermain sosmed, sosial, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, begitu. Ini kita harus katakanlah cakap, gitu kan. Nah ini namanya literasi digital, ya. Kemudian biar masyarakat lebih memahami juga adanya perbedaan pendapat, ini katakanlah bagaimana peran pemerintah yang lain. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset itu sebenarnya bisa menerapkan kurikulum mengenai literasi digital, gitu. Jadi bisa diterapkan itu kurikulum mengenai literasi digital ini di bangku sekolah. Jadi, nggak tahu saat ini itu sudah ada apa belum terkait dengan literasi digital, terkait dengan perkembangan teknologi, akan apakah sudah dimasukkan di dalam kurikulum tersendiri atau hanya ekstrakurikuler seperti komputer, kan? Atau pengenalan katakanlah pengenalan komputer, pengenalan website atau bagaimana. Tetapi kalau menurut saya sendiri secara pribadi itu perlu ada kurikulum mengenai literasi digital di bangku sekolahan, gitu. Mulai dini, mulai ada adik SD, sekarang anak SD kan udah banyak yang pegang HP juga ya. Nah, bagaimana cara menggunakan HP secara bijak, ya, bagaimana membuka konten secara bijak. Ya, ada SMP, SMA, bahkan sampai perkuliahan juga itu masih penting. Ada, makanya perlu itu dibentuk kurikulum terkait dengan literasi
digital, biar kita bijak, cerdas, cermat, dan bisa terukur dalam menggunakan itu, ya kan? Kemudian katakanlah pemerintah secara kontinu itu bisa menyampaikan pesan layanan masyarakat, ya, melalui TV atau media sosial. Itu mengenai apa? Yang mengenai tadi itu yang disampaikan Adik, bahwa perbedaan pendapat itu merupakan anugerah kita di negara yang menganut sistem demokrasi. Perbedaan pendapat itu perlu kita syukuri, malah bukan kita saling mencaci dengan adanya perbedaan pendapat. Karena dengan perbedaan pendapat kita bisa berpikir, oh itu pendapat orang, ini pendapat saya, oh bagus juga ya pendapatnya ya, itu bisa masukkan buat saya. Karena ketika pendapatnya orang lain itu ternyata katakanlah mengkritik kita dan kita merasa kurang, berarti kita harus kita naikkan, kita upgrade diri kita, gitu loh, biar lebih bagus, lebih baik lagi, ya kan? Nah, kemudian satu lagi, apabila kita dari perspektif pemerintah ya, satu lagi adanya peringatan pemerintah tentang adanya akibat hukum nih. Apabila kita mengkritik atau berpendapat, tetapi sudah mengandung dalam komentar itu mengandung hoax, mengandung ujaran kebencian, mengandung permusuhan, ya kan? Atau mengandung tindak pidana lain, penghinaan atau yang lainnya. Nah, ini ada ancaman hukuman. Ini masyarakat perlu menyampaikan atau perlu memberikan peringatan, ya kan? Nah, kemudian itu pemerintah. Adik tadi nanya ada dua ya. Satu lagi itu bagaimana terkait dengan penggunaan media sosial. Nah, ini penting ini buat kita semua. Kalau terkait dengan pengguna media sosial, itu satu ya, hal yang paling utama itu adalah kita saling menghargai pendapat masing-masing. Ya, kemudian kita tidak boleh mudah tersulut emosi, dan kemudian kita tadi itu yang disampaikan di atas, kita harus mempelajari dan memahami strategi digital, dan kita paham mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak, ya. Mana yang nyerempet-nyerempet nanti ada itu tentang hukum, mana yang tidak, begitu kan. Kemudian kita juga harus menanamkan prinsip perbedaan pendapat itu adalah bagian dari demokrasi, kan? Perbedaan pendapat itu adalah merupakan bagian dari demokrasi, ya. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Dan penting juga kita mengedepankan sopan santun dan tata krama dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi, dalam memberikan komentar atau kritikan, gitu kan. Dan yang terakhir, kita harus memahami akibat hukum dari setiap kata yang kita tulis dengan jari kita, yang kita ketik dengan jari kita. Itu ada akibat hukumnya, akibat hukum pidananya yang bisa mengarahkan kita pada tuntutan pidana. Demikian nanti penjelasannya. Wah, iya benar banget ya Pak. Untuk sekarang juga kita udah sering nemuin nih di sekolah-sekolah ada edukasi mengenai literasi digital. Cuman mungkin belum merata aja ya persebarannya, karena masih di sekolah-sekolah tertentu yang udah nerapin edukasi mengenai literasi digital dan mengingatkan mengenai kesadaran hukum, mengenai dampak dari media sosial itu sendiri. Harus ada, ini harus ada regulasi dari pemerintah, dari KPU, misalnya, kemudian dari Bapak Bawaslu jadi disampaikan di KPU kita.